Sahabat Wirid Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 30 April 2021. Mari kita bersama-sama meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santo Athanasius. Santo Athanasius adalah salah seorang santo terbesar dan tergagah sepanjang masa. Ia disebut sebagai pilar gereja, bapa gereja, dan pembela iman Kristiani yang paling gigih yang pernah ada. Athanasius dilahirkan sekitar tahun 297 di Alexandria, Mesir. Ia membaktikan seluruh hidupnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Hal ini amat penting karena di masa itu ada sekelompok orang yang disebut Arian menyangkalnya. Sebelum ia menjadi seorang imam, Athanasius telah banyak membaca buku tentang iman. Oleh sebab itulah, dengan mudah ia dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan ajaran bid'ah Arian. Athanasius ditahbiskan sebagai uskup agung Alexandria ketika usianya masih belum 30 tahun. Selama 46 tahun, ia menjadi seorang gembala yang menggembalakan umatnya dengan gagah berani. Pada masa itu, gereja sedang berada dalam perpecahan akibat munculnya ajaran bid'ah Aranisme yang mengingkari kealahan Kristus. Aranisme bahkan telah merebak sampai ke dalam istana kekaisaran Romawi, dan beberapa kaisar juga sempat menjadi pengikut Arian. Uskup Athanasius berjuang sekuat tenaga untuk melawan ajaran sesat dari kaum Arian ini. Bahkan Kaisar Romawi yang juga pengikut Arian tidak dapat memaksanya berhenti menuliskan penjelasan-penjelasannya yang terang dan jelas mengenai iman kita yang kudus. Para musuhnya menganiayanya dengan berbagai cara. 5 kali ia diusir dari keuskupannya sendiri. Pengasingannya yang pertama berlangsung 2 tahun lamanya. Ia dibuang ke kota Trier pada tahun 336. Seorang uskup yang baik, Santo Maximinus, menyambutnya dengan hangat. Pengasingan-pengasingan lainnya berlangsung lebih lama. Athanasius dikejar-kejar oleh para pengikut Aranisme yang hendak membunuh dia. Di salah satu pengasingannya, para rahib menyembunyikannya di padang gurun selama 7 tahun. Para musuhnya tidak dapat menemukannya. Suatu ketika, para prajurit kaisar mengejar Athanasius
hingga ke sungai Nil. Mereka berhasil mengejar kita, teriak para sahabat uskup. Tetapi Athanasius sama sekali tidak khawatir. Putar balik perahu kita, katanya tenang. Mari menyongsong mereka. Para prajurit di perahu yang lain berteriak, "Apakah kalian melihat Athanasius?" Jawab mereka, "Kalian tidak jauh darinya." Perahu musuh melaju sekencang-kencangnya, dan Athanasius pun selamatlah. Umat di Alexandria mengasihi uskup agung mereka yang baik hati itu. Ia seperti seorang bapa bagi mereka. Sementara tahun-tahun berlalu, mereka menghargainya lebih dan lebih lagi. Betapa banyak ia telah menderita bagi Yesus dan gereja. Umatlah yang mengatur serta mengusahakan agar ia dapat hidup dengan tenang. Ia menghabiskan 7 tahun terakhir hidupnya dengan tenang bersama mereka. Para musuhnya, kaum Arian yang didukung oleh Kaisar, tetap mengejarnya, namun tak pernah dapat menemukannya. Selama masa itu, Santo Athanasius menulis tentang riwayat hidup Santo Antonius Pertapa. Antonius telah menjadi sahabat dekatnya sejak Athanasius masih muda. Santo Athanasius wafat dalam damai pada tanggal 2 Mei 373. Ia tetap menjadi salah seorang santo terbesar dan tergagah sepanjang masa dan pembela iman Kristiani yang paling gigih yang pernah ada. Perjuangan Athanasius dalam menjaga kemurnian iman Kristiani akhirnya berhasil dengan gemilang beberapa tahun setelah kematiannya, yaitu pada tahun 381 saat diselenggarakannya Konsili Konstantinopel. Hasil konsili penting itu menyatakan bahwa Aranisme adalah sesat dan terlarang. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Janji telah digenapi Allah dengan membangkitkan Yesus. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu,
yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Refren, anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Refren, anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Refren, anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Aleluya, aleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aleluya, aleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.